Rezeki sudah pasti. Apa? Tapi mati beriman tidak ada jaminan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga apa yang disajikan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Sukses dan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Rezeki sudah pasti. Apa? Tapi mati beriman tidak ada jaminan. Ittaqul apa? Kan kalau khatib Jumat itu selalu bilang ini, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa itu jadi rukun? Kalau tidak baca itu tidak sah khutbah Jumatnya. Karena perintah takwa itu mengingatkan bahwasanya kalau rezeki udah pasti dijamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi ingat cerita burung gagak yang kemarin saya ceritakan? Nonton enggak kemarin tuh? Nonton ya. Jadi burung gagak itu gimana? Warnanya apa burung gagak? Hitam. Begitu ditelurkan, ditetaskan, keluar anak warna putih. Sudahlah putih, bau busuk. Kata anak gagak, ini bukan anak aku. Insting binatangnya mengatakan ini bukan anak aku, bukan anak saya nih. Kok beda sih? Saya kan ganteng, keren, cantik. Kok anak aku jelek kayak gini? Maka anak burung gagak itu ditinggalkan. Jadi yatim piano. Jadi apa? Yatim piano, bukan yatim piatu ya. Langsung ditinggalkan. Apakah berakhir hidupnya si gagak, anak gagak? Tidak. Allah menunjukkan dan membuktikan bahwasanya janjinya, sabdanya, firmannya benar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Anak burung gagak di mana? Di tanah atau di atas pohon? Sangkarnya itu di atas pohon. Ada instastory dia di atas kuota-kuota? Enggak ada. Masih berjalan sampai sekarang? Kita kan pakai internet nih, pakai wifi dan lain-lain. Kadang-kadang nggak bawa handphone ya, kayak mati kutu kan, mati langkah. Pakai handphone. Cuma nanti kalau ada apa-apa. Anak burung gagak ini nggak punya handphone dan nggak bisa ngupdate status. Hai guys, ditinggalin orang tua guys. Nggak sempat dia ngupdate status. Dia tahu mamanya ninggalkan dia, pasti Allah juga siapkan rezekinya. Lalu datanglah ulat-ulat kecil mendekat kepada sangkar tersebut. Kenapa kok ulat-ulat kecil itu mendekat kepada sangkar? Karena anak burung itu punya bau yang sangat busuk, tidak enak baunya. Ternyata bau busuk itu yang tadi dianggap tidak nyaman mendatangkan kebaikan-kebaikan. Dia bisa mukbang, makan sepuasnya. Diantar rezekinya atau dia yang nyusul? PNS kah dia ini? Punya bisnis kah dia? Tapi ada enggak basis-basis ketaatan dalam diri anak burung gagak ini? Iya, karena Allah sendiri yang bilang, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di bumi ini bertasbih sama Allah, pohon, burung dan lain-lain. Maka kalau ada manusia yang ditunjuk jadi khalifah terus enggak bertasbih kepada Allah, ini pasti jadi orang aneh. Seolah-olah diperbincangkan oleh burung dan juga kepiting, ikan sama ini. Kok ada manusia tak nyebut nama Allah sih? Kambing-kambing ya, kepiting, ubur-ubur ini nyebut nama Allah. Nah, gitu kira-kira bisa dibayangkan enggak? Teman-teman. Maka rezeki sudah pasti. Coba bilang. Tapi mati beriman tidak ada jaminan. Ini yang saya kemarin bilang, amal soleh sekecil apapun yang kita lakukan, kita niatkan untuk mencicil husnul khotimah kita. Jadi husnul khotimah itu kayak mimpi besar, goal setting, itu kita cicil pelan-pelan. Kenapa? Kemarin saya cerita, Imam Al-Ghazali yang punya karya besar, kitab Ihya Ulumuddin, ulama besar, tawadhu, zuhud, Masya Allah, tabarakallah. Dan itu tidak pakai cetak ya, nulis tangan. Meninggal dunia beberapa waktu, lalu tidak lama kemudian muridnya, ini kisahnya langsung dikisahkan dari Ustaz Abdul Somad ke saya. Anak muridnya itu mimpi lalu bertanya, wahai guru, bagaimana kehidupanmu di sana? Lalu Imam Al-Ghazali dalam mimpi tersebut menjawab, Allah memberikanku banyak kelebihan. Yang di Quran itu, kalau orang meninggal tuh justru yurzakun, dikasih rezeki. Kan gitu kan? Kan
Kalau ada orang meninggal tuh ada yang disiksa kubur, tapi ada yang dikasih rezeki sama Allah. Jadi di dalam alam barzah pun dapat VIP akses. Lalu cerita beliau dalam mimpi tersebut, waktu itu saya lagi di Balikpapan sama Tuan Guru sama tuh beliau cerita itu untuk kajian subuh. Beliau bilang gini, aku, kata Imam Al-Ghazali, dikasih fasilitas sama Allah. Lalu muridnya bertanya dalam mimpi tersebut, wahai guru, apa yang membuat Allah memuliakanmu di alam barzah? Jawabannya Imam Al-Ghazali, amalan-amalanku ini dibuka oleh sebuah amalan yang sangat sederhana. Satu malam aku pernah menulis kitab, lalu dalam tulisan tersebut ada seekor lalat yang menghampiriku, lalu dia berusaha untuk minum di dalam tinta yang aku gunakan untuk menulis. Niat si lalat ini pengen meminum tinta yang aku miliki tersebut, justru malah membuat dia tercelup dalam tinta tersebut dan aku mengeluarkannya dari tinta. Amalan ini yang diterima oleh Allah pertama kali. Saya dengar itu tuh langsung lemah rasanya. Kadang-kadang kita nengok apel gitu kan. Saya ingat zaman saya kecil dulu, banyak nangkap ikan, terus ambil pisau di dapur, gitu, keluarkan si perutnya. Berapa banyak binatang-binatang, makhluk-makhluk Allah yang mungkin kita sia-siakan, datang lewat tangan nih usil gitu, ngambil daun, ngetik. Belum lagi sama manusia dengan manusia. Seorang Imam Al-Ghazali justru diselamatkan Allah dengan satu amalan kecil, amalan sederhana, yaitu cerita tentang menyelamatkan lalat. Di situ saya mulai paham kenapa baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Hafal santri ini. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau menghina, menganggap remeh kebaikan apapun al-ma'ruf. Walau hal talqa akhaka biwajhin talqin, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri senyum. Itu amalan dahsyat. Nah, maka apa kakak yang baik yang dirahmati Allah, rezeki sudah pasti, mati beriman tidak ada jaminan. Amal soleh kita ini jangan sampai bocor gara-gara hati kita kotor. Nah, nanti kita akan nyambung dengan surat Yusuf yang hari ini kita baca. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yang kisahnya disebutkan sebagai ahsanul qasas, kisah terbaik, best of the best. Jadi kalau film itu film mega box office, kalau subscriber paling banyak. Nah, kemarin kita bahas sedikit karena ada yang nonton, ada yang enggak. Teman-teman semua, rezeki itu sudah dijamin. Kalau rezeki sudah dijamin, ada di screen dan di layar ini. Kalau rezeki itu sudah dijamin, maka sikap kita apa? Sikap kita yang pertama, ini poin penting. Saya akan ulang karena nanti akan nyambung dengan materi yang kita mau bahas pagi ini. Kalau rezeki itu sudah dijamin, maka sikap kita yang pertama adalah yakin. Apa sikap yang pertama? Yakin. Yakin tuh gini, bisa diantar, bisa kita usahakan, bisa kita kejar, bisa itu dibelikan orang. Pokoknya suka-suka Allah. Yakin dan percaya bahwasanya rezeki kita itu sudah di-set up sama Allah. Karena memang sejatinya sudah diatur sama Allah 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Berapa tahun? 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Satu tuh yakin. Yakin tuh gini kawan-kawan, seperti anak burung gagak tadi yang dia tuh tidak punya pekerjaan. Nah, yakin ini hubungannya sama apa? Kemarin lupa saya bahas. Yakin ini hubungannya sama prasangka baik, husnuzon. Kalau yang sakit berarti sembuh. Kalau yang belum punya jodoh berarti dapat jodoh. Kalau yang sedang susah berarti dimudahkan. Kalau yang sedang sempit semoga dilapangkan. Yakin ini bicara tentang husnuzon, prasangka baik. Kenapa prasangka baik ini penting? Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Ini udah materi bertahun-tahun saya nyampaikan kawan-kawan. Sebut yang baik-baik, bicara yang baik-baik, doa yang baik-baik, sebut yang baik-baik, yakin ini urusannya sama husnuzon, prasangka baik. Nomor satu tuh memang harus yakin. Jadi kalau orang bilang dari mana duitnya, mana bisa aku pergi umroh, itu sebenarnya sedang membatalkan doanya sendiri. Orang yang dari Papua bisa sampai Pontianak kok. Orang budak Pontianak yang di sini dengan izin Allah diputarkan keliling Indonesia dengan izin Allah. Masjidnya dalam gang, nabunya sampai ke ujung-ujung. Siapa yang punya kerja? Allah. Dari 2012 saat mungkin belum ada munzalan, belum mulai kita,
Udah tagline kita di Mujahidin untuk deklarasi sama Tok ya, dari Kalbar menyapa Indonesia. Dengan izin Allah itu jadi doa. Dan saya tidak pernah ngedit itu. Dari Pontianak menyapa Kalimantan Barat. Enggak, dari 2012 dari Kalbar, dari Pontianak menyapa Indonesia. Tidak pernah kita edit ya Tok ya. Dan dengan izin Allah hari ini itu jadi kenyataan. Karena saya yakin dan percaya, ya Al-Fatihah di Pontianak sama dengan Al-Fatihah di Aceh. Bahkan berapa waktu setelah itu saya bilang, oh enggak, edit. Al-Fatihah di Pontianak sama dengan Al-Fatihah di Australia. Al-Fatihah di Pontianak sama dengan Al-Fatihah di Afrika. Anak-anak penghafal Quran semangat saya bilang, karena Al-Fatihah kita sama. Satu saat nanti anak-anak ini akan menghafalkan Quran, akan terima Quran. Allah takdirkan menjadi pendakwah yang berdakwah bukan di Pontianak, saya bilang. Anak-anak ini akan dakwah di Amerika, dakwah di Afrika, dakwah di Eropa. Someday, satu saat itu akan terjadi dengan izin Allah. Ini bicara apa sih kawan-kawan? Bicara cita-cita besar ke? Bicara ambisi ke? Atau bicara doa? Bicara doa, husnuzon, prasangka baik sama Allah. Ini penting, karena semua nabi mengajarkan prasangka baik. Musa dikejar. Innala mudrakun, kita pasti dikejar, kita pasti dikejar. Kata anak buahnya Musa. Musa bilang apa? Kalla, tidak mungkin. Inna ma'iya Rabbi sayahdini, Allah bersamaku, maka dia akan ngasih petunjuk. Udah depan laut. Cobalah teman-teman, kita mental-mental kayak kita nih. Belakang Firaun. Tahu salah ketemu Firaun, ketemu yang raja-raja abal-abal, ya banyak orang langsung murtad kok. Banyak orang berubah imannya, betul nggak? ABS, asal bapak senang. Jadi munafik tiba-tiba. Banyak dalil-dalil Quran, yang penting pokoknya bapak senang, yang penting saya bela pimpinan saya, ini segala macam. Belum ketemu Firaun. Terbayang nggak teman-teman bagaimana kondisi psikologisnya Musa saat itu? Miskin, susah, cadel, buronan, tak punya sumber daya. Umatnya Bani Israel, kalau antum tahu, Bani Israel itu sangat menyebalkan. Masih mending kafir Quraisy. Bani Israel itu umat yang sangat menyebalkan. Resek banget apa? Resek. Tahu nggak antum? Ini jarang diungkap. Saking reseknya tuh, bisa bayangkan ya. Dia dikejar, ngikut Musa nih. Sudah dikejar di depan Musa dia bilang, kita kena kejar nih Musa. Kata Musa, enggak mungkin dapat mereka. Allah sama aku, Allah sama kita. Lalu Allah bilang kan, fadrib bi'asokal bahar fan falako. Pukulkan tongkatmu itu, kan pernah lihat ya yang berki itu yang tongkatnya sebesar kelingking. Tongkatnya Musa itu sebesar kelingking, dipukulkan ke laut, terbelahlah laut itu fan falako. Apakah Bani Israel yang ikut Musa itu ikut lari? Ikut lari dah? Belum, nanya dulu, benar lah Musa? Nggak, kau tak tengok kan itu belah gitu loh bahasa gitu tuh. Lari ke kita nih, lama bener kau nih, gitu kalau bahasa gitu ya. Ikut lari. Sudah selesai lari, Allah selamatkan, ini singkat cerita udah sampai di ujung sana. Laut itu tertutup lagi. Apa kata Bani Israel? Musa, letih, capek kami nih. Bisa nggak minta Allah turunkan makanan, turunkan apa? Dah kebarusan dia kena tolong. Kalau ente nggak ketemu orang kayak gitu, ente apa kata? Sempat dia nanya makan ini. Ditolong Allah ke kita nih. Padahal barusan ditolong. Dan Musa tuh dikasih kesabaran ekstra. Maksudnya dia masuk dalam ulul azmi. Salah satu kesabaran yang dimiliki oleh Musa alaihissalam adalah kesabaran dia menghadapi umatnya itu. Disuruh kurban, nanya kan sapi yang kayak gimana? Betul nggak? Kalau kayak gini gimana? Maka dulu waktu kami di Gontor ada istilah kalau orang tuh banyak nanya gitu, apa bahasanya? Kita udah lapar, rohaula istirahat pertama lapar, ya kan? Setengah 9 sampai jam 10, jam setengah 9 sampai jam 9, cuma 30 menit, makan pun ngantri, betul nggak? Dah? Begitu kita udah lagi semangat, udah nak makan nih, kawan kita nih nanya, Ustaz, visual Ustaz ana sa'as'alukum. Dijawab sama ustadznya. Terus dia nanya lagi, lakin Ustaz lo mislu haza, kalau kayak gini gimana? Kita yang kelaparan nih, nak istirahat nih, nyelotok apa? Bani Israel ente. Nah, gitu. Zaman di Gontor tuh dulu gitu, Bani Israel. Banyak tanya, menyebalkan. Karena nanya gak sesuai timing gitu lah. Itu candaan dulu di Gontor. Ternyata candaan itu kalau dipakaikan Quran harus terlalu kejam ya. Namanya insan ma'at, anak pondok kalau bergurau tuh pakai Quran juga gitu. Bani Israel ente. Saya itu baru paham. Jangan dipakai di sini ya. Saya soalnya tidak pernah dengar antum nanya gitu. Saya tengok antum nih tahunya minta ya. Minta jodoh gitu ya, minta makan gitu. Nanya-nanya itu jarang. Jadi nanya. As-su'alu nisful ilmi. Pertanyaan itu setengah daripada ilmu.
Nah, teman-teman yang pernah ikut bersama saya, kalau saya lagi damping tuan guru tuh nggak pernah saya kasih celah gitu. Maksudnya ada waktu anytime kosong saya akan tanya, Ustadz kalau hadis ini maksudnya gimana? Ini kayak gimana? Saya akan banyak nanya. Sedot.com, sedot.com. As-su'alu nisful ilmi. Gini tulisnya. Siapa yang udah bisa imla? Oh, Auji, legend. As-su'alu. Tapi tulisan saya jelek. Enggak apa-apa lah ya, al-aslu bapok kan. Anggap ya bagus ya. As-su'alu nisful ilmi. Sorry. Syukran. Masya Allah. Itulah pentingnya dosa Auji pondok ini. Dosa doi ya. Lah ente lah. As-su'alu nisful ilmi. Jadi abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, sering-seringlah bertanya. Tapi jangan kebablasan nanyanya kayak Bani Israel ya. Bani Israel. Dah. Sekarang kita lihat yang tadi. Apa hubungan materi ini pagi ini dengan yang Masya Allah, yang nonton Zulfahmi, anaknya Pak Syukri. Zul, apa kabar Zul? Ustadz Zul, Masya Allah. Balik salami ilal Ibu, Insya Allah mudah Allah izinkan bisa silaturahim nanti ke Gontor. Kopiahnya masih kopiah Gontor dulu, Insya Allah. Satu, rezeki sudah dijamin, maka sikap kita terhadap rezeki tersebut adalah yakin. Yakin ini urusannya apa tadi? Transaksinya apa? Husnuzon, prasangka baik. Karena nanti kalau teman-teman, kalau kita tidak didominasi oleh prasangka baik, kita akan didominasi oleh prasangka buruk. Saya udah pernah bahas dulu. Ada dua hal yang tidak boleh dalam Islam. Apa? Satu, terlalu berbangga diri. Itu tidak boleh. Itu bahaya. Pasti jadi Korun, jadi Firaun, jadi Haman, jadi Samiri. Kalau bukan abang kau nih, nggak sabar petir lah. Untung ada aku. Kalau nggak saya ketuanya Ustaz. Kalau di Sulawesi tidak ada Ustaz ya. Di Sulawesi itu tidak ada Ustaz, yang adanya Ustaz. Kalau bukan saya ketuanya Ustaz, tidak jalan itu infak beras Ustaz. Iya ke? Ngomong lagi tuh, nggak kena sama petir. Ya bang, Gorontalo itu Ustaz kalau tidak ada saya. Na'udzubillah. Saya lah orang pertama bawakan. Sekarang udah pakai rotan, bawa tongkat dah saya sekarang. Dikasih sama Abah Hidayat tuh tongkat dah sekarang. Rotan kekecian Ustaz. Jadi ngeluruskan soft tuh udah harus pakai tongkat. Nanti ada waktu saya bawakan tongkatnya. Hati-hati kawan-kawan. Na'udzubillah min dzalik. Berbangga diri tidak boleh. Tapi juga dalam Islam tidak boleh juga terlalu putus asa. Ustaz, yang udah mati di medan perang ya, dilemparkan pertama kali ke neraka. Sudah rajin sedekah pun masih masuk neraka juga. Udah lah Ustaz, saya mati ya lah mati. Bila mereka mau cabut nyawa saya ini, tidak mau ngapa-ngapa. Tidak boleh juga kawan-kawan. Jadi tujuan dari doa-doa itu, ya kan? Ada juga yang mazhabnya itu mazhab tasahul, mazhab meremehkan gitu ya. Apa dia bilang? Ngapa yang tidak sholat gue? Ngapa yang tidak ini? Alah pelacur ya, ngasih minum anjing masuk surga. Aku kan bukan pelacur. Sering nggak aku ngasih makan anak yatim tuh? Cukup dah kayaknya amalan itu tuh. Anda boleh juga kayak gitu. Bang Moyo udah cukup dah kayaknya bang amal soleh bang. Banyak dah bang, berapa bensin dah bang isi dah tuh bang. Cukup lah dah, istirahat lah. Jadi ini bahaya kawan-kawan, virus-virus amal soleh. Maka yakin satu. Yang kedua, sikap kita yang kedua apa? Sikap yang kedua, jangan rakus. Greedy, rakus itu, itulah musuhnya rezeki. Tentukan titik cukupmu. Makan tuh berapa? Saya sih 2 ya Ustaz. Ya kan? 2 sendok. Tapi agak besar sendoknya gitu. Tentukan titik cukup. Karena kalau kita tidak tentukan titik itu kawan-kawan, kita akan terus diperbudak. Seperti ayat yang kita baca di ayat pertama tadi. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu kalau tidak dikekang, tidak di-lock, dia akan menyuruh kepada kemungkaran. Ustaz, materinya sama dengan kemarin. Iya, tapi ini ada enrichment-nya, ada tambahan konten.
Karena nanti saya akan kasih kawan-kawan doa yang dipraktekkan oleh Nabiullah Yakub di surat Yusuf. Lalu jangan rakus ini teman-teman, kalau kita kemarin belajar good and enough, baik dan merasa cukup, harus kita yang tentukan. Mobil itu fungsi atau gengsi, itu kita yang tentukan. Ustaz, berarti kalau pakai mobil bagus nggak boleh? Kalau memang diniatkan fungsinya untuk simbol izzah, maka halal itu. Bahkan Imam Syafi'i pernah bikin fatwa kan? Gara-gara belajar sama Imam Malik, bikin fatwa. Kalau disederhanakan kata Gus Baha, fatwanya itu gini: kalau ada orang kaya mampunya beli Fortuner atau mampunya beli Hellfire, tapi masih pakai misalnya Kijang tahun 89, maka itu hukumnya haram. Sampai segitu Imam Syafi'i bikin fatwa. Nah, ada kebersesuaian. Kendaraan itu digunakan untuk simbol izzah. Lah Rasulullah melakukannya. Pedangnya Rasulullah saya pernah lihat di Turki. Berlapis apa pedangnya? Berlapis emas, bos. Batu-batunya tuh warna hijau, zamrud, dan juga merah, marjan. Mana ada di padang pasir batu berlian kayak gitu? Impor kan berarti? Dan itu bukan satu biji teman-teman, berbuah-buah banyak. Antum tengok aja nanti di Google, tengok pedangnya Rasulullah. Jadi Rasulullah tidaknya pakai pelepah kurma, tapi perang pakai pedang terbaik. Nah ini kita lagi berperang tanda kutip, maka harus pakai perangkat yang terbaik. Itu kenapa pakai alat yang yang merah-merah ini 20-an juta harganya. Kenapa ini tetap dibeli? Supaya dakwah ini sampai kepada siapapun, supaya yang dengar di rumah enak. Kenapa mic-nya dijepitkan di sini? Ini semua teman-teman dalam rangka perang tanda kutip. Karena orang bikin maksiat serius. Anda tahu yang bikin skenario narkoba, bikin skenario prostitusi, itu semua pakai SOP dan pakai konsep terbaik. Betul nggak? Mereka ngajak ke neraka tuh teman-teman, pakai alat perang terbaik. Nah kita ngajak orang ke surga masa pakai alat yang abal-abal? Nggak mau, nggak boleh. Pakai yang terbaik, pakai yang terbaik. Jelas ya? Bagaimana baginda Rasulullah? Pernah dengar Rasulullah perang pakai keledai gitu? Mana bisa lari, tongeng, tongeng, Allahu Akbar, betul Allahu Akbar, naiknya keledai, tongeng, tongeng, belum sampai. Kudanya itu kuda terbaik kan, saat itu saya cerita ya, kuda terbaik di dunia saat itu, rasnya itu ras dari sana. Maka ini simbol izzah. Kawan-kawan yang hari ini dikasih Allah rezeki lebih, kalau guru saya malah bilang gini, ada ayat Quran kan, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, dikasih rezeki, terus ini Ustaz Abah Irfan, bah, ngaku Abah tuh pakai mobil bagus, beli motor kan, motor itu motor Abah ya, Ducati Diavel tuh, punya Abah, bukan punya saya. Kita kan cuma pakai ya, nitip tukang jaga, tukang parkir kita nih kan, tukang parkirkan motor Abah. Tapi kita udah izin, bah, kami izin motor Abah kami parkir depan WC, supaya kami tidak merasa kami yang punya. Jadi kata Abah, Allah itu ngasih kita rezeki yang banyak, supaya kita gunakan untuk kesempatan terbaik, dan kita harus tunjukkan sama Allah. Ini loh ya Allah, kendaraanmu, titipan rezeki darimu ini aku pakai untuk dakwah. Ini loh ya Allah, badan aku yang sehatnya aku pakai untuk mikul beras. Ini loh ya Allah, titipan-titipan yang kau kasih kepada aku, mulutku, kata-kataku, jasku, apapun yang aku punya nih ya Allah, aku pakai untuk membesarkan agamamu. Itu loh namanya nanti kita supaya lepas dari hisab tadi. Maka teman-teman jangan sampai terbalik, sholat pakai baju yang bagus, pergi ke mall biasa saja. Dan ini kan pasti salah dianggap di mata manusia. Saya baru dengar dari Mbak Ayu kemarin, ada orang untuk pergi pesta pernikahan saja sewa tas sampai puluhan juta hanya untuk sekali pakai. Ini kena butak-butakan sama dunia, kena bual-bualkan sama dunia. Apa cerita? Permisi jeng, gitu. Ada berlian di situ, makanya ngambilnya agak getek sedikit itu. Temannya nyeletuk, paling berlian KW, sakit hati. Habis dunia ini bual-bual. Nah, yang menjadi musuhnya rezeki adalah greedy. Apa musuhnya rezeki? Greedy. Tamak. Meletakkan barang-barang terbaik itu di dalam hati sehingga merasa diri lebih baik. Ini yang bikin rezeki itu jauh. Tomak di sini nih, greedy di sini nih, greedy yang ammaratun bisu. Tentukan titik cukup. Good and enough. Kita yang harus tentukan sendiri. Sendal itu fungsi, bukan gengsi. Tapi kalau dikasih Ustaz, lain cerita. Bang Rangga, karena ada bisnisnya bagus kan, jadi sendalnya boleh Everbase gitu. Kalau yang dengki, tetap nengok dengki. Tanyalah sama Bang Rangga, gimana ceritanya bisa punya sendal Everbase yang kanannya 600.000, kirinya 600.000. Oh. Enggak? Apa? Gitu. Kalau yang ada bagus,
Astagfirullahaladzim. Nah, Bang Rangga tuh amalannya tuh sabar. Oh, berlapis-lapis ya enggak ya? Makanya dia sehat. Jangan good and enough. Saya pun melawan diri saya juga gitu. Mulai ada duit, Allah titipkan rezeki. Nah, barang-barang branded itu masuk lewat toko online dan lain-lain. Saya bilang ini setan-setan semua. Baca kan ta'awuz lah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masuk ke mall, baca ta'awuz. Malah saya kalau sama anak-anak boleh ditiru boleh enggak ya? Apa doa saya kalau masuk mall? Apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Orang pada protes, Ustaz itu doa masuk WC. Iya, baca artinya paham enggak? Enggak paham Ustaz. Ustaz lah, dia tak paham Ustaz doanya apa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is artinya ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Coba untuk masuk mall, banyak tak setan laki-laki, setan perempuan tuh? Pak, HP-nya Pak, pakai KTP aja Pak, langsung cair Pak, iPhone. Kita yang tadi ada niat nak beli, jadi mampir. Daftar belanjaan 5, masuk hipermarket, jadi satu keranjang besar. Setan. Maka kalau antum, mana suami? Kalau masuk ke mall, gandeng tangan istri. Gandeng tangan istri, dengar tuh, yang jomblo-jomblo, ya kan? Satu romantis, yang kedua biar dia tak kemana-mana. Ya, kata Bang Imam, sini istriku tercinta, kata Bang Imam, dipegang ke Kak Tika. Kata Kak Tika, romantis benar suami aku nih, bangga nih. Dalam hati Bang Imam, alhamdulillah, tak ada macam-macam dia. Beda cara pikir. Tak ada belo-belo. Kak Tika bilang romantisnya suami aku, kata Bang Imam, alhamdulillah, selamat tabungan bulan ini. La ilaha illallah. Jangan rakus. Tentukan titik cukup. Makan kita ya segitu, minum kita ya segitu, baju kita segitu. Sekaya-kayanya antum tidak mungkin pakai sepatu kanan 4, kiri 4. Wah gila. Biar nampak orang kaya gitu, digantung sini. Ya kan? Kan tidak mungkin. Pakai baju berapa lapis lah baju tuh? Kaos dalam, kemeja, jas. Lebih dari 4 orang sakit, demam. Betul enggak? Ngapain itu boy? Gigil. Pakai seadanya, itu Allah ngajarkan kita. Good and enough. Tentukan titik cukup. Karena sampai kapanpun gengsi itu terus diprovokasi. Makanya kan tadi masuk mall tuh ya ada doa Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Boleh, tapi doa saya salah satunya. Kenapa? Karena banyak di sana. Semua si Saleh kan. Saleh handphone untuk si Saleh gitu kan. Mobil for Saleh. Ya kan? Kurang ajar itu si Saleh, pura-pura miskin dia. Ternyata di sini pun semua punya dia, gitu kan? Handphone for Saleh, mobil for Saleh. Ini orang sepuh, ketemu orang sepuh ya. All hitam, 70%. Semua yang warna hitam, 70% diambil warna hitam. Mengapa kau ambil hitam semua? All hitam, semua yang warna hitam kata dia. Anda gak sepuh-sepuh benar ya. For Saleh. Jangan rakus. Ini kacau. Nanti kalau aku udah kaya, nanti kalau aku udah ini. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Yang ketiga, sikap terhadap rezeki yang sudah dijamin ini bias saja. Apa? Bias. Iya ke. Ini kemarin saya bilang kalau dapat tetap taat, apa? Kalau dapat tetap taat, kalau lepas jangan malas. Bentar, saya bukakan ayat Qur'annya. Nih, surat ke Al-Hadid. Nih, yang buka Al-Hadid. Buka Quran surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid itu surat keberapa? 57. Ayatnya ayat 23. Siapa yang baru tahu? 5723. Dapat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
Ini ayat tentang bias saja. Apa? Dapat Pajero alhamdulillah. Naik EcoSport pun alhamdulillah. Kan sama-sama mobil sport. Pajero Sport, Eco Sport. Ada sport di dalam belakangnya. Mobil ente tidak ada, bikin stiker seorang tulis mobil sport. Gitu, selesai. Ini ayat tentang bias saja. Apa? Oh, jabatannya apa? Jabatan apa sih yang tinggi-tinggi itu saya tidak paham. Apa? Presdir, presiden direktur. Apa lagi? CEO. Apa lagi? Komisaris. Apa lagi? Panglima. Oke. Apa lagi? Oh. Udah selesai aku kira ekor base tadi itu. Masih gak kena aku nih terang. Owner, founder. Apa lagi? Istilah-istilah yang apa? Eksekutif vice president. Itu apa? Kerjanya apa? Dia nganok cendol kan? Ya kan? Bias saja. Apa? Tapi yang ngomong bias saja ini bukan yang miskin, tak punya duit, yang hidup segan mati tak mau, terus orang pakai mobil. Bias saja. Itu iri namanya apa? Dengki. Kau tak punya. Ngomong bias saja nih di fase Nabi Sulaiman. Kalau bahasa Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Itu bias saja versi Nabi Sulaiman. Bayangkan istana Ratu Balkis pindah dalam hitungan detik, kan belum sempat yartadda torfuhu tuh. Apa? Belum selesai berkedip matanya Nabi Sulaiman. Pindah. Hadza min fadli rabbi. Nah, yang jarang dibahas dari hadza min fadli rabbi, ini lompat sedikit kawan-kawan, adalah kalimat selanjutnya, liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji saya apakah saya bersyukur atau ingkar. Sudah berapa tuh? 2740. Siapa yang jawab tadi? Tok ya, 100.000 tok ya. Tetap. Lama dah kan tak ada 100.000 kan? Nah. Ya kan? Top score. Kalau fast top score. Nah, jadi tok ya 100.000 ya. Jadi hadza min fadli rabbi itu teman-teman kesadaran berlapis-lapis dari seorang Nabi Sulaiman mengatakan bahwasanya yang hebat-hebat itu pun tetap ujian. Yang buruk-buruk apalagi gitu. Dan Nabi Sulaiman dalam kondisi sadar berlapis-lapis mengatakan hadza min fadli rabbi. Keren. Nabi Sulaiman ini pantas kaya terus gitu. Jadi kayanya tuh ini. Kalau pintar, punya karir, punya SDM hebat, usahanya dimajukan Allah, lalu dia bilang hadza min fadli rabbi, sedang mewarisi nasib Nabi Sulaiman, maka akan kekal rezekinya. Tapi yang tidak banyak lulus ini kan tipe-tipe kayak Qarun, baru sukses sedikit lalu bilang ini karena kesuksesan saya, ini karena otak saya, innama utituhu ala ilmin indi, ini karena saya pintar Ustaz, strategi marketing saya yang bikin bisnis saya ini dimajukan Allah. Percayalah, sebentar aja itu selesai itu. Ya kan? Rumah makan yang kuah-kuah itu kan, yang ada keju-kejunya di pojok itu kan, pojok-pojok dia pegang semua. Kalau tak ada orang itu tak bisa maju. Hah? Ayam. Chicken itu ayam. Nah itu kode ya, mungkin lama lah diajak ke sana gitu lagi. Simbol. Jadi teman-teman, nyikapi rezeki yang Allah titipkan sama kita nih harus bias saja. Allah titipkan mobil antum, parkirnya digaransi, jangan di hati. Sendal tuh, mau yang tadi saya bilang 600.000 kanan, 600.000 kiri, makainya tetap di kaki. Janganlah pasang di hati atau antum kalungkan gitu, boleh kan? Sandal 600.000 nih Ustaz, dikalungkan gitu. Dibilang orang gila. Letak di kaki tetap. Mohon maaf kalau ada kotoran tetap terinjak deh. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Tas ya, tas. Kapan bisa bilang biasa sejak? Ketika sudah dikasih nikmat. Kalau lagi susah ya minta ampun lah. Ini udah miskin, samsot, banyak utang. Terus tanya, kenapa yang temui? Biasa saja. Ini pemalas namanya. Tidak tepat ngomongnya gitu loh. Tidak ada yang dibanggakan, tidak punya karya, tidak punya apapun. Ya kan? Hidupi diri sendiri pun tidak bisa. Tanya, kenapa yang temui? Materi SMK, biasa saja. Ngomong biasa saja, ini kapan? Kalau sudah di atas.
Irfan dapat jabatan supervisor, dapat jabatan apa lagi di bandara. Gimana bang? Alhamdulillah Ustaz, biasa saja. Hadza min fadli Rabbi, ujian Ustaz. Mudah-mudahan saya tambah bersyukur. Bisa punya pesawat helikopter nanti Allah izinkan. Ya kan? Jadi ini kesadaran berlapis-lapis. Dan teman-teman, tidak ada contoh terbaik kecuali Allah tunjukkan itu berulang-ulang di dalam Quran. Kita yang harus rajin-rajin bedah, rajin-rajin buka. Nah terakhir, udah jam 6 ya. Teman-teman lihat bagaimana materi tadi saya bilang, bagaimana Nabi Yakub alaihissalam mengajarkan kepada kita satu prinsip yang sangat penting, krusial. Tidak boleh diedit-edit, tidak boleh dirubah-rubah. Setelah tadi biasa saja, ya kan? Kalau mau ngejar rezeki bergeraklah, ikhtiar, kerja dan lain-lain. Tapi kalau mau dikejar rezeki, taatlah. Tauhidnya harus benar, amal soleh yang terbaik, tazkiyatun nafas. Dan bagaimana salah satu rumus tazkiyatun nafas? Kita buka Quran surat Yusuf, surat 12. Anda bisa tebak nggak saya mau ngomong surat berapa, ayat berapa? 1283. Oke, 1286. Nih. Inilah level tertinggi dari bias saja. Level tertinggi dari bias saja. Ustaz Adia, Bang Imam, Ustaz Andika, dan semua teman-teman, para pimpinan pondok, guru-guru saya yang hari ini sangat saya cintai karena Allah, dan teman-teman semuanya, calon-calon pemimpin di masa akan datang, letakkan ini berulang-ulang di dalam hati sampai orang tidak bisa bedakan kapan kita punya duit, kapan kita tak punya duit, kapan kita susah, kapan kita lagi bahagia. Susah orang bedakannya. Kenapa? Ada satu hal yang sangat menancap dalam diri kita. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya akan menunjukkan kesusahanku, kesulitanku hanya kepada Allah saja. Kenapa teman-teman harus kayak gitu? Supaya nanti kalau kita dapat nikmat, bisa netes air mata kita. Ya Allah, baik benar Engkau ya Allah. Kok bisa dikabulkan secepat ini ya Allah? Aku tak pernah cerita sama manusia, tak pernah minta, kok kau kasih ya Allah. Dan itu teman-teman, netes air mata itu bukan barang-barang besar, bukan mobil, bukan apa, mangga satu kantong. Teman-teman bisa nangis. Tak kebaru tadi aku berpikir pengen makan mangga, tiba-tiba dia nantarkan. Ya Allah, baik benar Engkau ya Allah. Belum selesai aku syukuri nikmat yang Engkau transfer lagi, ada lagi yang datang ya Allah. Apa yang aku butuhkan dapat. Teman-teman neteskan air mata karena tidak berharap sama manusia, tidak berharap sama makhluk. Ini mahal kawan-kawan. Jadi mensyukuri nikmatnya tuh dari lubuk hati yang terdalam, karena betul-betul amalan rahasia. Kemarin saya ditampar, tanda kutip ya, ditampar sama kakak-kakak yang ada di Samarinda. Keras sekali tamparannya. Dan itu kalimat bagi saya yakin dan sangat percaya dia ngomong tuh dari hatinya yang terdalam. Kan saya gurau sama beliau. Saya tahu kakak ini nih, mohon maaf ya, dia berpisah rumah tangganya, ya kan? Lalu punya anak, single parent, besarkan anak, 2 anaknya masuk gontok. Lalu saya tanya, kak, saya bilang, kakak hajatnya apa kak? Mumpung saya lagi safar, saya mau doakan. Saya bilang, jodoh ke apa ke? Dengan santai dia bilang, biarlah Allah saja Ustaz yang paling tahu isi hati saya apa. Itu sama kayak pak gitu. Terdiam saya. Oh. Karena saya tengok kerjanya memang luar biasa. Selama bahagia kami menyiapkan makan untuk santri, lembur, apa segala macam amalan-amalan rahasia itu. Maka saya bilang kemarin di bahagia camp juga waktu malam terakhir itu, saya bilang pandai-pandailah dan banyak-banyaklah kita bersujud, karena sujud ini amalan hebat. Berbisiknya di lantai, terdengarnya di langit. Berbisiknya di mana? Terdengarnya di langit. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Tak ada dah kita mau ngeluh-ngeluh di tempat lain. Tak ada dah kita mau update-update status. Kok kalian benci sama saya? Aku tuh gak bisa diginiin. Tak ada. Orang mau puji kita istighfar, orang caci maki kita istighfar. Dipuji gak terbang, dicaci maki gak tumbang, jalan terus. Orang yang salah kita yang minta maaf. Orang tidak bisa bedakan kita. Kapan orang ini marah? Kapan orang ini sedih? Kok kayaknya tak punya masalah dia nih? Mana ada manusia tak punya masalah? Orang kayak Qur'annya bilang, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal, kan? Terus gitu perputaran masalah tuh. Masalah kita tuh beda nominal ya. Kita nengok orang kayaknya kaya, kayaknya sukses. Emang masalahnya tidak besar kan? Pajak ditanggung pemenang,
Antum pakai Avanza, rusak, ketabrak, paling 100-200 ribu. Tapi kalau pakai mobil yang harga 3-4 miliar, kata Puang, cerita tuh, sekali jalan 700 ribu bensinnya. Mobil Cadillac, Ustaz. Naik di Jakarta, tegang. Hati-hati, jangan sampai nabrak, sampai dah tak bisa bergerak, kata Puang. Bising-bising ku jual mobil itu katanya. Ganti pakai Fortuner, nabrak. 4 ke 5 beliau beli Fortuner. 4 ya, geram-geram nih. Mobil Cadillac, disuruh orang pakai mobil-mobil build up gitu, mobil Eropa. Sakit kepala. Nah teman-teman semua, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ini ayat pentingnya. Jadi panjang mukadimah tadi, kemana-mana saya ngomong, nggak tahu apa yang terjadi dalam hati kawan-kawan. Tapi seperjalanan saya berapa hari ini merenung dan melihat, itulah poin-poin pentingnya. Kalau rezeki yang sudah dijamin ini kita harus yakin, jangan rakus dan biasa saja. Nah lalu untuk membungkus itu semua, tadi kan yang kalimat biasa saja itu kan, kalau dapat jangan terlalu, kalau dapat tetap taat, kalau lepas jangan malas. Kalau dapat ya tidak terlalu bahagia, kalau hilang tidak terlalu sedih. Kok bisa orang itu begitu, Ustaz? Kok bisa Ustaz orang itu tetap kalem, tetap tenang? Karena orang ini menyandarkan semuanya hanya kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Jadi harus kita belajar dari ini, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Nabi Yakub alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau dapat tidak usah terlalu senang, hilang tidak usah terlalu sedih. Kalaupun ada masalah, tetaplah curhatnya kepada Allah. Biarlah orang nengok kita tuh senang ya terus, bahagia ya terus. Saya sering ditemui sama beberapa kawan-kawan yang bilang gini, Ustaz, saya ini tidak punya duit, tapi orang sering pinjam duit sama saya. Mungkin nengok muka saya ini muka-muka tak ada masalah, padahal dia sendiri pun sedang susah. Ada nggak yang kayak gitu ngerasakan? Teman-teman ini masuk kategori yang kena pinjam atau masuk kategori yang pinjam? Enggak. Innama, yuk semuanya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu. Ini hebat loh Nabi Yakub nih. Sampai bilang wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu. Kita tuh udah tahu kalau Allahnya yang aku sembah nih maha baik, maha mencukupi, maha sempurna. Kalau saya bilang kemarin Allah itu maha suka-suka. Apa? Fa'alul lima yurid. Terserahlah Allah mau bikin apapun. Maka abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, innama ashku bathi wa huzni ilallah, ini harus jadi prinsip hidup. Jangan pernah menunjukkan kesusahan di depan makhluk, jangan juga berlebih-lebihan dalam menunjukkan kebahagiaan di depan makhluk. Nangis, nanti teman-teman akan merasakan nikmat sekecil apapun nikmat yang Allah berikan. Teman-teman bisa syukuri itu dengan kondisi sadar. Ya Allah makasih ya Allah dapat mangga hari ini. Ya Allah makasih ya Allah diantarkan makanan. Ya Allah makasih ya Allah aku bisa sampai ke tempat ini. Ya Allah makasih ya Allah aibku masih kau tutup sampai sekarang. Ya Allah makasih ya Allah anak-anakku masih ingat sama aku ya Allah. Ya Allah makasih ya Allah aku masih bisa merasakan bangun subuh di waktu yang terbaik. Aku masih bisa sholat sunat fajar 2 rakaat. Makasih ya Allah tidak dikasih kebablasan. Makasih ya Allah handphone ini bisa terjaga dari maksiat-maksiat. Makasih ya Allah dari kecil Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kalau sudah begini levelnya teman-teman, insya Allah rendah hati, tazkiyatun nafas, amal soleh yang terbaik itu akan terjaga dengan izin Allah. Karena sandarannya benar, patokannya benar. Yuk ulang sekali lagi. Innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu. Teman-teman yang hari ini sedang susah, jangan pernah menunjukkan kesusahan di depan manusia. Teman-teman yang hari ini sedang senang, sedang bahagia, jangan berlebih-lebihan, pesta-pesta, party-party, ya kan, sampai lupa diri. Jangan, karena semuanya itu sebentar, Allah bisa cabut sewaktu-waktu. Aceh itu 48 detik. Tsunami Aceh itu 48 detik. Dipecahkan rekornya oleh likuifasi di Palu. Likuifasi di Palu 12 detik. Berapa detik? Selesai. Jadi kalau sekedar mau menghancurkan perusahaan kita, mau menggulung perusahaan kita, terlalu mudah bagi Allah. Apa nak kita sombongkan? Saya pernah punya kawan itu, Masya Allah ya, saking pintarnya dan mengandalkan kepintarannya, dikasih Allah kanker otak, tak bisa ngapa-ngapa sekarang. Padahal tak.
cerdas luar biasa. Kanker otak selesai kawan-kawan. Alhamdulillah ini tadi. Innan nafsa la ammaratun bisu. Tadi kita udah mulai di Yusuf, maka ditutup dengan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Biarlah Allah yang paling tahu kebutuhan kita nih hamba. Biarlah Allah yang paling tahu apa yang akan kita dapatkan dari Dia. Sekecil apapun teman-teman, belajarlah untuk mensyukurinya. Sekecil apapun, belajarlah untuk mensyukurinya, supaya nanti ditambah, dan ditambah. Mudah-mudahan kita semuanya tambah baik, mudah-mudahan kita semuanya tambah soleh, mudah-mudahan kita semuanya tambah dekat sama Allah, mudah-mudahan tambah juga rasa syukur kita kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa banyak nolong orang, mudah-mudahan kita bisa banyak membahagiakan orang, mudah-mudahan kita bisa banyak memuliakan, melayani, dan juga berbuat baik kepada sesama, dan semua diniatkan dan diamalkan atas kesadaran berlapis-lapis bahwasanya ini kita lakukan untuk membuat Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.